Halo semuanya, kembali lagi di channel YouTube aku. Di video kali ini aku mau membahas tentang pentingnya membaca nutrition fact pada kemasan makanan atau minuman. Nah, sebelum ke videonya, pastikan kalian udah like, comment, and subscribe supaya aku lebih semangat untuk bikin videonya. Thank you. Oke teman-teman, langsung aja kita ke pembahasannya. Sebenarnya video ini merupakan lanjutan dari video yang sebelumnya. Kalau kalian belum nonton, mangga ditonton dulu biar nyambung gitu informasinya. Kenapa sih penting untuk membaca nutrition fact atau informasi nilai gizi? Nah, menurut Departemen Kesehatan Republik Indonesia pada tahun 2014 menyatakan bahwa membaca label informasi nilai gizi merupakan salah satu perilaku sehat sebagai upaya preventif dan juga promotif untuk penyeimbangan konsumsi. Selain itu, membaca informasi nilai gizi memberikan pengaruh terhadap pemilihan makanan karena dengan membaca nutrition fact pada suatu makanan itu bisa mengetahui zat gizi apa yang terkandung dalam makanan tersebut sehingga kita bisa memilih makanan yang emang sesuai dengan kebutuhan kita. Kemudian membaca informasi nilai gizi juga memberikan manfaat kepada kita, yaitu untuk memudahkan kita sebagai konsumen untuk memilih makanan sesuai dengan kebutuhannya, terutama terkait makanan dengan kandungan yang memang perlu dibatasi seperti gula, garam, dan juga lemak. Nah, adapun rekomendasi dari Kementerian Kesehatan untuk konsumsi gula dalam sehari ini 4 sendok makan atau setara dengan 50 gram. Kemudian untuk garam boleh mengkonsumsi dalam sehari yaitu sebanyak 1 sendok teh atau setara dengan 5 gram. Dan yang terakhir untuk konsumsi lemak sebanyak 5 sendok makan per hari atau setara dengan 67 gram. Nah, dengan membaca informasi nilai gizi kita bisa membatasi kandungan yang memang kita perlu batasi seperti GGL tadi ya. Karena kalau kita tidak membaca, kita nggak tahu gitu kandungan si gula dalam makanan tersebut berapa ya gitu, kandungan garam dalam makanan tersebut berapa gitu. Jadi kalau kita membaca informasi nilai gizi, kita bisa lebih peduli sama diri kita, asupan zat gizi apa nih yang masuk ke dalam tubuh kita. Nah, sekarang aku ambil contoh, misalkan dalam satu kemasan minuman ini ternyata mengandung gula sebanyak 27 gram. Dan tadi yang direkomendasikan itu dalam sehari sebanyak 50 gram. Artinya kalau kita udah minum 1 botol minuman ini, kita tinggal punya jatah berarti 23 gram dalam sehari. Nah, kayak gitu ya. Jadi kita bisa membatasi gitu. Kalau misalkan kita udah minum nih minuman manis ini, berarti kita nggak boleh tuh dalam sehari minum kayak boba lagi atau meminum minuman yang manis lainnya. Karena dalam 1 kemasan minuman manis ini udah mengandung gula yang cukup banyak kayak gitu. Sedangkan sesuai dengan rekomendasi Kemenkes, dalam sehari kita hanya boleh mengkonsumsi gula sebanyak 50 gram atau setara dengan 4 sendok makan. Perilaku membaca informasi nilai gizi merupakan hal yang sangat penting ya, dan juga diperlukan kita sebagai konsumen, terutama bagi konsumen yang memang memiliki kondisi medis tertentu yang memerlukan pengendalian asupan zat gizi tertentu. Misalkan konsumen tersebut memiliki penyakit jantung koroner dan juga hipertensi, di mana konsumen tersebut harus membatasi jumlah asupan lemak dan juga natrium. Nah, dengan membaca informasi nilai gizi, kita kan bisa tahu gitu lemak totalnya itu berapa gitu dalam makanan tersebut.
dan natrium dalam makanan tersebut berapa kayak gitu. Jadi begitu pentingnya membaca informasi nilai gizi dalam suatu kemasan. Nah, itu dia ya teman-teman, kita udah tahu seberapa pentingnya kita membaca informasi nilai gizi. Karena dengan membaca informasi nilai gizi ini kita bisa tahu kandungan zat gizi apa yang terkandung dalam makanan atau minuman tersebut, dan kita juga bisa lebih aware terhadap diri kita sendiri tentang apa aja makanan yang kita konsumsi, tentang kandungan zat gizi apa yang ada dalam makanan tersebut, sehingga kita dapat memilih makanan yang memiliki kandungan zat gizi yang memang diperlukan oleh tubuh kita, dan bisa menghindari atau bisa lebih memilih kandungan zat gizi apa yang memang kita perlu hindari atau perlu kita batasi. Nah teman-teman, tidak hanya membaca informasi nilai gizi aja ya yang penting, artinya semua informasi yang ada dalam kemasan makanan atau minuman kita juga perlu memperhatikannya, seperti komposisi makanan tersebut, karena kalau dalam komposisi makanan tersebut mungkin ada bahan makanan yang kita alergi terhadap bahan makanan tersebut. Jadi kalau kita membaca komposisi makanan, kita bisa tahu gitu apa aja bahan makanan yang terkandung dalam makanan tersebut. Kemudian informasi terkait label halalnya, terus tanggal kadaluarsanya dan lain-lain. Intinya kita tuh harus lebih memperhatikan informasi-informasi yang ada di sekitar kita supaya kita bisa tahu gitu, bisa lebih memperhatikan apa aja yang memang informasi yang dibutuhkan oleh kita. Jadi intinya teman-teman, bijaklah dalam segala sesuatu, bijaklah dalam memilih sesuatu. Kalau bicara dalam konteks gizi, berarti bijaklah dalam memilih makanan atau bahan makanan. Bijaklah dalam mengkonsumsi makanan tersebut. Makanlah sesuai dengan porsinya, makanlah sesuai dengan takarannya, makanlah secukupnya. Kalau kita mau mengkonsumsi snack-snack yang kayak tadi, makanlah sesuai dengan anjurannya, makanlah sesuai dengan takaran sajiannya yang sudah ditentukan. Karena sesuatu yang berlebihan itu kurang baik kan? Karena berdasarkan ajaran Rasulullah SAW juga, berhentilah makan sebelum kenyang. Kemudian kita juga harus lebih aware, harus lebih peduli terhadap diri kita sendiri, terhadap apa aja yang masuk ke dalam tubuh kita, apa aja yang dikonsumsi oleh kita. Karena menjaga tubuh untuk menjadi lebih sehat lagi merupakan bentuk rasa syukur kita terhadap Yang Maha Kuasa, karena telah diberikan tubuh yang begitu sempurna, telah diberikan kesehatan. Jadi jagalah diri kita sendiri. Oke teman-teman, mungkin segitu dulu aja video dari aku. Mudah-mudahan ada manfaatnya yang bisa kalian ambil, dan mohon maaf banget jika masih banyak sekali kekurangan. Oke, sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.